Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elvi Zefira dengan stambuk F1C1 1931 jurusan Kimia, kelas Kimia A. Baiklah, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Biokimia 1. Di mana terdapat beberapa soal. Yang pertama yaitu mengenai materi buffer dalam tubuh. Nomor pertama, satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah yang sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah, yaitu pada pH 7,4. 4 derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru-paru dan ginjal. Nomor kedua, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh Jawabannya A, dengan ekskresi dalam urin. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa dan ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen CO2 dan NH3 berpindah ke dalam lumen tubulus untuk diekskresikan melalui urin. Nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, B. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Jika pH di bawah 7, maka itu artinya tubuh terlalu asam. Ini sangat berbahaya karena tubuh tidak bisa menolerir ketidakseimbangan asam dalam waktu lama. Jika pH terlalu rendah, itu artinya menjadi penumpulan karbon dioksida dalam darah. Karbon dioksida yang tinggi akan membuat pernapasan jadi sulit. Jika kadar karbon dioksida dalam darah rendah, maka karena terlalu banyak karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah, maka pH darah akan meningkat atau menjadi terlalu basa. Konsentrasi ion H+ menurun. Nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat tertelan, semua hal berikut akan menjadi sebagai kompensasi, kecuali jawabannya C. Sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat.
Alasannya, keadaan ini disebut dengan alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik didefinisikan sebagai peningkatan pH tubuh di atas 7,45. Alkalosis metabolik melibatkan peningkatan utama konsentrasi ion bikarbonat HCO3-. Karena hilangnya H+ dalam tubuh atau peningkatan HCO3- sebagai mekanisme kompensasi, alkalosis metabolik menyebabkan hipoventilasi alveolar dengan peningkatan tekanan karbon dioksida arteri. Materi mengenai karbohidrat. Nomor pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat. Apa jawabannya? D. Baik glukosa dan fruktosa. Sukrosa memiliki rumus molekul C12H22O11, sedangkan fruktosa dan glukosa C6H12O6. Fruktosa adalah polihidroksiketon dengan 6 atom karbon. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama. Nomor 2. Ini semua adalah sifat monosakarida, kecuali jawabannya C. Gula ganda. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana, berfungsi sebagai sumber utama energi, dibentuk oleh atom C, H, dan atom O dalam rasio 1:2:1 masing-masing. Monosakarida, karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula. Selanjutnya nomor 3. Ini semua adalah sifat disakarida kecuali jawabannya D. Rasio 1:2:1. Dua monosakarida yang bergabung disebut disakarida. Contohnya sukrosa yang tersebut dari glukosa dan fruktosa. Disakarida terbentuk ketika dua monosakarida bergabung dan satu molekul air dilepaskan, suatu proses yang dikenal sebagai reaksi dehidrasi. Disakarida yaitu karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula. Nomor 4. Apa dua kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida dan polisakarida? Jawabannya yaitu B. Gugus hidrogen dan hidroksil. Disakarida terbentuk ketika dua monosakarida bergabung bersama dan sebuah molekul air dihilangkan. Rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Monosakarida mempunyai rumus kimia umum CxH2OY. Gula aldosa adalah gliserosa. Aldosa atau glukosa yang memiliki gugus fungsi aldehid, misalnya gliseraldehid, gliserosa, eritrisa, ribosa, dan glukosa itu sendiri. Jenis monosakarida berdasarkan gugus fungsinya. Nomor 7. Jumlah isomer glukosa. Jawabannya yaitu B. 4. Berdasarkan jumlah atom C chiral atau atom yang memiliki 4 tangan berbeda atau umumnya atom C asimetri, maka isomer glukosa adalah berjumlah 6 buah. Berikut adalah ke-6 isomer glukosa tersebut. Nomor 8. Gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. DNA sehingga gula yang terdapat dalam DNA tersebut adalah gula deoksiribosa, yang dimana struktur molekul DNA ini terlihat jelas bahwa DNA yang terdapat di dalamnya yaitu DNA gula deoksiribosa.
Selanjutnya materi mengenai protein dan asam amino. Nomor 1, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4? Jawabannya A. Asam glutamat. Asam glutamat merupakan AA asam. 2. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Jawabannya dia selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Rantai samping pada asam amino juga ada yang tidak bermuatan sehingga pernyataan D tidak benar. Mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya B. Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam suatu larutan. pKa adalah sifat suatu senyawa yang menunjukkan seberapa asamnya senyawa tersebut. Semakin rendah pKa-nya, semakin kuat asamnya. Berdasarkan hubungan antara pKa suatu senyawa dan pH suatu larutan, kita dapat memprediksi apakah suatu senyawa akan terprotonasi atau terdeprotonasi. Jika pH lebih rendah dari pKa, maka senyawa tersebut akan terprotonasi. Sebaliknya, jika pH lebih tinggi dari pKa, maka senyawa tersebut akan terdeprotonasi. Selanjutnya nomor 4, mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Jawabannya D. Membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Protein tersusun. Selanjutnya nomor 5, pernyataan mana yang tidak cocok? Jawabannya A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Protein struktur kuaterner adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen atau interaksi asam amino hidrofobiknya. Berikut ini gambar struktur dari struktur kuaterner dan struktur primer. Struktur linear dasar ditunjukkan oleh protein berstruktur primer. Materi mengenai struktur sel dan fungsinya. Nomor 1, organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Jawabannya C. Mitokondria. Jawabannya mitokondria. Lisosom. Alasannya, lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Retikulum endoplasma berfungsi mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Badan Golgi berfungsi memperbaiki sel serta mempunyai peran penting dalam pengolahan hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Nomor 2, materi genetik terkandung di dalam sel. Jawabannya C. Nukleus. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA. DNA itu sendiri terletak di dalam inti sel atau nukleus. Nomor 3, mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya membran sel, yang dimana membran sel sendiri memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang masuk dan keluar. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya C. Ribosom.
Gambar tersebut merupakan sel tumbuhan karena memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nomor 6. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan. Tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. Yaitu jawabannya vakuola. Vakuola adalah kantung bulat besar yang ditemukan di sitoplasma pada sel tumbuhan. Organel ini menyimpan air, makanan, limbah, dan atau bahan lain yang ada di dalam sel. 7. Struktur apa yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan, yaitu dinding sel. Di mana di sini terdapat beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan. Komponennya dinding sel yang dimana pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.